juga sudah bisa di-download di e-learning-nya. Sudah keluar belum PowerPoint saya? Sudah, Bu. Saya lupa, ini minggu lalu sudah belum ya yang ini ya? Contoh yang ini. Di kelas saya udah ngasih belum yang ini? Belum, Ibu. Berarti kelas C yang sudah. Di materi hari ini sedikit pengulangan metode simplex untuk kasus maksimasi, kemudian metode big M untuk kasus minimasi. Simplex bisa dikerjakan untuk minimasi, tapi akan kesulitan. Karena kalau kasusnya minimum, kita harus ubahnya ke bentuk standar, mau dibalikan dulu ke maksimum. Jadi mendingan kasus minimasi pakainya metode big M, saran saya. Kalau tetap bersikeras mau pakai simplex, ya silahkan. Cuma dia nanti kamu akan kelihatan dia kurang efektif gitu. Kalau big M cocoknya untuk kasus minimasi. Bisa nggak big M dipakai untuk kasus maksimasi? Bisa juga. Tapi ya iterasi, jumlah iterasi itu yang akan banyak dan kurang efektif. Saya sudah ngasih file Lindo ya, sudah dicoba untuk di-download. Sudah dicoba, bisa nggak dibuka Lindonya? Sudah, Bu. Cuma dibukanya pakai password, Bu. Enggak, klik aja OK-nya. Nanti saya buka lagi. Itu sudah bajakan, jadi nggak lagi lisensi. Nggak pakai password kok, dia bilang ada demo trial, nanti tanggalnya tanggal berapa, nanti habis ini kita buka. Kamu klik OK aja terus, walaupun dia bilang nanti expire-nya akan tanggal 23 September misalnya. Nanti 25 September buka juga bisa kok, dia akan extend lagi ke Oktober, ke November gitu. Dia udah free itu. Ini sedikit pengulangan metode simplex. Jadi kalau ada model program linear, dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2, dia buat dalam satuan ribu, artinya mungkin kasus tertentu yang modal program linearnya dalam bentuk uang, satuan ribu, jadi kita nggak perlu nulis 8.000X1 plus 6.000X2. Kita boleh buat 8X1 tambah 6X2 dalam satuan ribu, nggak masalah itu. Ini udah record dong di tempat kalian? Ada tulisan record? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita boleh buat seperti itu dalam satuan ribu. Nanti solusi terakhir baru kasih nolnya 3 kaliin 1000. Ini dengan kendala 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 60, 2X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 48, dan jangan lupa kendala non negatif X1, X2 besar sama dengan 0. Artinya dari model program linear ini mana yang menjadi variabel keputusan? Yang mana variabel keputusannya? X1 dan X2. Berapa kendala? 2, Bu. 2 kendala, oke. Sudah paham ya? Yang jadi parameter itu 8, 6, 60, 48 itu parameter. Tolong bedakan yang mana parameter, yang mana variabel. Ini 2 variabel. Artinya bisa kita selesaikan sebenarnya dengan grafik. Nah, sekarang kita ulang dengan simplex. Nah, bentuk yang tadi itu namanya canonical form, bentuk kanonik ya, masih bentuk model program linear. Artinya belum di apa ya saya mau bilang? Belum di bentuk standar, belum diubah ke bentuk standar. Kalau mengerjakan simplex, kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan yang kita sebut dengan standard form. Artinya, fungsi tujuan Z, yang tadinya Z sama dengan, saya catat dulu ini ya. Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 akan kita ubah ke ruas, kita ubah ke ruas kiri, jadi Z min 8X1 min 6X2, gitu ya. Z min 8X1 min 6X2 sama dengan 0 seterusnya. Terus kendalanya ini. Tanda yang pertama, saya buat di sini aja ya mungkin. Tandanya tadi kan max Z sama dengan 8X1 tambah 6X2. Subject to dengan kendala 4X1 plus 2X2 kecil sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 48, X1 dan X2 besar sama dengan 0. Tanda di kendala pertama kurang dari sama dengan, artinya variabel apa yang ditambahkan?
slack. Ya kan? Berarti 4x1 tambah 2x2 plus slack pertama. Ini boleh nggak dihapus 0x2? Silahkan, karena ini kalikan 0. Cuma untuk melihat ada identitas. Sebenarnya ini saya buat 1 sini juga boleh kan? Biar terlihat matrik identitasnya 1001. 1S1 ditambah 0S2, pertidaksamaan di sini berubah menjadi sama dengan 60. Di kendala kedua, 2x1 tambah 4x2, di kendala kedua, tandanya juga kurang dari sama dengan, sehingga ditambahkan variabel slack yang kedua. Jadi kalau kendala pertama udah pakai slack 1, indeksnya ini jadi terus ya, slack kedua, dengan slack 1 lagi. 1S2, tandanya berubah jadi sama dengan 48. Untuk kendala non-negatif, jadi ada X1, X2, ada variabel tambahan, S1 dan S2 besar sama dengan 0. Ini namanya variabel basis atau dasar. Kalau ini namanya variabel non-basis. Oke, gitu. Ngubah ke bentuk standar, masih ada yang kesulitan? Next. Kita bentuk ke tabel simplex awal atau namanya tabel iterasi 0 ya, bentuk sederhana aja. Variabel dasar X1, X2, S1, S2 boleh nilai kanan, boleh RHS, terserah. Ini baris Z, fungsi tujuan, variabel non basisnya yang membentuk matriks identitas tadi S1 dan S2. Ini ya, min 8 min 6 421060 240148. Memasukkan bentuk standar ke dalam tabel simplex awal, ada yang masih kebingungan nggak? Seperti ini dia masih kebingungan? Oke. Langkah penyelesaian awal, ini tabel awal tadi ya, iterasi 0 tadi. Langkah pertama artinya menentukan kolom kunci. Kasusnya maksimum, jadi kolom kunci ditentukan oleh nilai pada baris Z yang paling apa? Kolom kunci? Ini baris Z. Paling kecil atau negatif yang terbesar. Berarti X1 yang paling kecil. X1 ini yang akan menjadi yang namanya X1 ini akan menjadi namanya kolom kunci. Baris kunci ditentukan ada oleh minimum perbandingan antara nilai kanan dengan entry pada kolom kunci. 60 bagi 4, 15. 48 bagi 2, 24. 15 dan 24, mana yang paling minimum? 15 kan? Jadi X1 itu kolom kunci. X1 kolom kunci. S1, ini slide saya berubah ya kan ya? Benar nggak? Ada lampu merah nggak di depan buat kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. S1 ini jadi baris kunci. Pertemuan kolom kunci dan baris kunci jadinya elemen kunci boleh, angka kunci boleh. Oke. Nah, 4 ini itu yang kita akan lakukan namanya OBE, operasi baris elementer. Dia akan dijadikan 1. Nah, ini ya, kolom kunci, kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Jadi ini tadi X1. Oke, di minggu lalu yang kita pertemuan offline, saya ada masukkan juga di e-learning-nya tentang video metode simplex. Ya, itu udah dibuat metode simplex. Coba dilihat kalau masih bingung, kalau enggak tetap cari di YouTube, banyak sekali kok cara yang lain. Ini kolom kunci X1. Terus kita cari baris kunci, dicari namanya nilai indeks, yaitu nilai kanan fungsi pembatas dibagi nilai kolom. Baris kunci artinya nilai indeks yang terkecil, tapi yang positif. Ya, jadi baris kunci yang isinya tak hingga 0 negatif itu kita abaikan. Kita ambil nilai indeks terkecil yang positif. Nah, ini ya tadi. 15 bagi 4, 24 bagi 2. 60 bagi 4, 15. 48 bagi 2, 24. Indeks paling kecil 15. Sehingga yang warna kuning ini itu yang akan menjadi baris kunci. Yang warna orange itu yang menjadi namanya angka kunci atau elemen kunci. Terus, nah ini operasi baris elementer. Kayaknya saya share. Ini caranya ya dibaca. Saya pakai kalimat saya, pakai whiteboard aja deh. Nah.
Enggak. Ini ya cara langkah-langkahnya. Bentar. Saya share whiteboard aja ya. Udah keluar belum whiteboardnya? Jadi ini iterasi 0. Ini sebenarnya enak di kelas nih. Jadi besar bukan tulisnya. Iterasi 0. Jadi ini ada basis boleh, variabel dasar boleh, terserah. Basis, ini X1, ada X2, ada S1, ada S2, ada nilai kanan, ya kan? Oke, indeksnya mau dibuat silahkan, enggak juga terpisah. Oke, nilainya ini Z, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kemudian ada S1, 4, 2, 1, 0, 60. Ada S2, 2, 4, 0, 1, 48. Nah, kalau sudah di tabel iterasi 0, artinya kita lanjutkan ke iterasi 1. Kita lanjutkan ke iterasi 1, karena kolom kunci, elemen kunci, dan baris kunci sudah ditentukan. Tadi itu saya kasih warna merah, yang masuk itu X1, ya kan? Yang keluarnya S1, sehingga 4 ini yang jadi elemen kunci. Apa operasi baris elementernya? 1/4 R. Kalau dari R0 berarti ini R1. Gitu ya. 1/4 R1 artinya di sini iterasi 1. Iterasi 1. Saya sengaja numpang gini ya. Biar enak. Ya. Ini barisnya Z. Sorry, basis dulu ya. Ini basis. Ini Z, tapi bukan S1 lagi, tapi dia sudah berubah jadi X1. Sudah jadi X1 dan ini S2-nya tetap. Karena X1 masuk, ya kan? X1-nya masuk menggantikan variabel S1. S1-nya keluar, X1-nya masuk. Kemudian yang di sini tetap, yang dari kolomnya tetap X1, X2, S1, S2, dan ini nilai kanan. 1/4 R1. Semua baris pada baris 1 dikalikan dengan 1/4. Ingat, operasi baris elementer hanya mengizinkan perkalian, pertukaran dengan penjumlahan. Jadi nggak ada bagi. Jadi kalau nggak ada bagi, artinya kalau mau dibagi 4, kalikan 1/4 gitu ya. Kalau mau dibagi 5, kalikan 1/5. Kan ada syarat OBE ya. Jadi semua baris yang pada R1 ini, semua baris ini 4, 2, 1, 0, 60, kalikan dengan angka 1/4. Jadi 4 dikalikan 1/4, 1. 2 kali 1/4, 1/4, ya kan? 1 kali 1/4. 2 kali 1/4 berapa? 1/2. 1 kali 1/4, 1/4. 0 kali 1/4, 0. 60 kali 1/4, 15. Nah, next-nya, apa operasi barisnya? Ini angkanya min 8 nih. Masih di whiteboard ya? Masih nggak? Berubah nggak? Saya ketekan barusan. Ini di tampilan kalian masih di whiteboard-nya? Masih, Bu. Nah, ini min 8. Artinya apa? Operasinya. Jadi 8 ya kan?
yang tetap tadi R1, yang akan diubah R0. Tuh. 8 kali R1. 8 kali 1, 8. 8 kali 1, 8. Dikurang 8. 0. 8 kali setengah, 4. 4 dikurang 6. 8 kali seperempat. 2. Tambah 0. 8 kali 0 tambah 0. 8 kali 15 tambah 0. Selanjutnya, yang ini 2. 2 ini akan menjadi 0. Berarti operasinya min 2. Merah ya. Min 2. R yang tetap tadi R1. Yang akan diubah R2. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 2. Nanti min 2 kali setengah tambah 4. Min 2 kali 1, min 2 tambah 2, 0. Min 2 kali setengah, min 1 tambah 4, 3. Min 2 kali seperempat, min setengah tambah 0, min setengah. Min 2 kali 0 tambah 1. Min 2 kali 15, 30 tambah 48. Min 2 kali 15, min 30. Min 30 kalau tambah 48, 18. Iterasi belum selesai karena di baris Z itu masih ada yang bernilai negatif. Di mana nilai negatifnya? Di iterasi 1 di mana yang bernilai negatifnya? Min 2. Itu di variabel apa? X2. Ya, berarti iterasi terus berlanjut. Tentukan kolom kunci, baris kunci yang baru. Oke. Berarti baris kuncinya yang X2. Kolom kunci X2, baris kunci yang mana? Cari perbandingan. Yang Z nggak usah dibandingkan ya. 15 bagi setengah itu 30. Next, berapa lagi? 18 dibagi 3, 6. 30 sama 6 kita pilih yang 6 kan? Ya, Bu. Nah, ini elemen kuncinya 3. Berarti ini sepertiga R2. Semua entry pada baris 2 dikaliin sepertiga. Jadi ini tetap Z. Variabel ini X1. Yang di bawahnya bukan S2 lagi, tapi X2. Karena X2 udah masuk menggantikan S2. Jadi 0 kali sepertiga, 3 kali sepertiga, min setengah, dikaliin sepertiga, min seperenam, 1 kali sepertiga, 18 kali sepertiga. Terus OBE-nya lagi apa? Yang di atas ini setengah kan? Setengah artinya dia jadi min setengah. R yang tetap tadi R2. Yang akan diubah R1. Terus kalau seperti ini, artinya setengah kali 0 tambah 1. Min setengah kali 0 tambah 1. Min setengah kali 1, min setengah tambah setengah. Min setengah kali, ini minus ya tadi ya, kali min seperenam. Kali min seperenam. 1/12 ya kan? 1/12 ditambah 1/4. Berapa? Dua belas bagi 4, 3. Jadi 4/12. Kalau disederhanain sepertiga ya. Sepertiga.
Oh, ya benar, sepertiga. Terus, min setengah kali sepertiga, min seperenam, tambah 0. Seperenam. Min setengah kali 6, min 3, tambah 15. 12. Operasi selanjutnya, karena itu min 2, jadi 2R2 ditambah R0. 2R2 tambah R0. 2 kali 0 tambah 0. 2 kali 1 tambah min 2. 2 kali min seperenam. Min sepertiga. Min sepertiga tambah 2. 2 itu berarti 6/3. 5/3 ya. 2 kali sepertiga 2/3 tambah 0, 2/3. 2 kali 6, 18. Tambah 120, 138. Dilihat di baris Z, tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka iterasi selesai. Kalau iterasi selesai, artinya nilai Z optimalnya sama dengan 138, tadi dalam satuan ribu, gitu ya. X1-nya 12, X2-nya 6. Yang dalam satuan ribu cuma Z. X1 dan X2-nya enggak. Jadi jangan sekali-sekali menambahkan ribu di 12.000, 6.000. Enggak seperti itu. Oke? Paham nggak yang simplex? Sebelum saya masuk ke metode Big M. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Boleh mau di screenshot tapi nggak usah juga, nggak apa-apa sih, ada di PowerPoint-nya itu. Saya sengaja tulis tadi sempit banget di PowerPoint-nya. Saya stop share ini. Udah? Ada yang mau difoto dulu atau gimana? Ya. Saya balik ke Lindo. Saya lihatkan Lindo. Kita kerjakan model yang barusan kita kerjakan pakai simplex. Nah, saya buka dulu. Oke. Lindo. Munculkah? Lindonya? Oke. Nah, model tadi, kalian mau lihat cara klik dulu ya? Sorry. Gimana ya? Nah, coba biar kliknya tadi. Kalau gini keluar nggak screen-nya? Kalau saya ketik Lindo 32, berubah nggak screen-nya? Ada yang tulisan demo Lindo, ada nggak? Loading. Hah? Lagi loading, Bu. Sekarang belum juga? Kalau sekarang screen-nya apa kalau kayak gini? Lindo, Bu. Sudah terbuka ya? Maksud saya mau. Kalau gini di Explorer Ibu bukan? Apa tampilannya nih? Ada tulisannya license expire nggak? Nggak ada, Bu. Sudah terbuka Lindonya belum? Belum, Bu. Loading. Masih di Ya ampun. Kalau ini? Sudah. Di Lindo. Sudah ya? Nah, nanti kalau ada kotak yang keluar demo version itu loh, itu passwordnya nggak usah kamu klik aja, oke, bisa dibuka. Ada yang coba belum? Sudah, Bu. Bisa? Iya. Bisa, Bu. Oke.
Dia tulisnya 28 September lah, terserah tanggal berapapun. Bisa dipakai selamanya itu. Ada kayak masukin password, nggak usah. Diklik aja bisa. Jadi maksimumkan dia mengenal istilah Inggris, jadi max spasi, Z-nya tidak perlu diketik, tulisan Ibu muncul nggak ketikan Ibu nih? Muncul, Bu. Nah, subjek tuh kamu ketik, kalau kamu ketik dengan kendala dia nggak ngerti. Nah, ini agak kelihatan ya, kemarin di whiteboard, di depan tulis nggak kelihatan benar. Jadi max 8x1 tambah 6x2. Jadi Z sama dengannya nggak perlu diketik, subject to, enter ke bawah, ketikkan kendala 4x1. Ini sama seperti kalkulator, artinya kalau kita salah ngetik, ya salah juga tujuannya akan hasilnya akan beda. Lebih kecil sama dengan 60, 2x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 48. Udah, kendala non negatif nggak perlu diketik di Lindo, udah paham. Jadi tinggal N, ending itu nah, END, N. Kita klik yang namanya solve. Do sensitivity analysis, no dulu. Nanti kita akan belajar setelah kuis yang namanya analisis sensitivitas. Close, dia hiding behind di sini. Nah, di belakang. Didapatkan nilai Z, kelihatan nggak Z-nya? 132, 132, 138 ya dapatnya. X1-nya 12, X2-nya 6. Tadi dapatnya sama nggak? Nilai Z-nya, Bu, yang beda. Tadi yang salah saya atau siapa? Kita lihat apa saya salah ngetik. 8x1, 6x2, 4x1, 2x2, 2x1, 4x2. Oke, kalau di solve, saya ulang. Mungkin hitungan salah tadi ya. 132.012 sama 6. Kita balik ke whiteboard tadi. Apa yang salah ya? 2R2. Ini whiteboard sudah muncul. Sudah, Bu. Saya yang salah ya. 2 kali 6 harusnya ya. Koreksi kalau Ibu salah. Kan 2 kali 6, 12 tambah 120. Oke, 132. Nah, itulah gunanya Lindo tadi ya. Pas dicek ketahuan salah kan, nanti kita lihat manualnya salah di mana gitu. Sama seperti perkalian, ketika dicek pakai kalkulator salah, berarti manualnya ada yang salah. Nah, gitu ya Lindonya. Oke, nanti di samping-samping angka tuh ada nilai lagi kan di Lindo, nanti itu saya jelasin di sensitivitas. Saya lupa. Oke, udah. Ada pertanyaan yang simplexnya? Sudah kembali ke PowerPoint belum? Sudah, Bu. Nah, ini yang tadi ya, tabel terakhirnya yang saya kerjain tadi, saya tulis. Ini sama 132, 12 sama 6. Jadi terlihat pada iterasi 2, koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang punya nilai negatif. Proses perubahan selesai. Penyelesaian persoalan linearnya sudah mencapai optimum. X1-nya 12, X2-nya 6, Z-nya 132.000. Sekarang kita masuk ke Big M untuk kasus minimasi. Jadi pendahuluannya kondisi kendalanya. Ini sudah sebenarnya saya ulang kembali. Jika semua kendala menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan, kalau tandanya kecil sama dengan, maka variabel basis awal semuanya adalah variabel slack, ya kan? Kalau kecil sama dengan kita pakai variabel slack. Penyelesaian solusi optimal bisa pakai metode simplex. Sekarang kalau kendalanya menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, bisa juga kecil sama dengan, maka variabel awalnya kita bisa pakai slack, bisa pakai excess atau surplus, dan adanya namanya variabel buatan. Ini lebih efektif dipakai dengan metode Big M, dua fase atau dual simplex. Kalau kendalanya sama dengan, maka kita butuh variabel buatan, ya kan? Yang akan ditemukan pada variabel basis awal. Menyelesaikannya pakai Big M atau dua fase. Perbedaan Big M dengan simplex.
Kalau Big M dan Simplex itu terletak pada pembentukan tabel awal. Jika kendala menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka perubahan umum ke bentuk baku memerlukan satu variabel surplus, ya kan? Lebih dari sama dengan pakai surplus, kecil sama dengan pakai slack. Surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal karena koefisiennya bertanda negatif, dia kan min excess, min surplus. Jadi sebagai variabel basis kita harus tambahkan satu namanya variabel buatan. Variabel buatan pada solusi optimal dia bernilai 0 karena variabel ini memang tidak ada nilainya. Teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0 yang pertama, kita nambahkan variabel buatan pada kendala yang tidak memiliki variabel slack. Artinya yang ada variabel slack nggak perlu variabel buatan. Selain itu butuh variabel buatan. Jadi dia menuntut adanya penambahan variabel buatan juga pada fungsi tujuan. Jika fungsi tujuannya maksimasi atau maksimumkan, maka variabel buatannya mempunyai koefisien min M. Kalau tujuannya minimasi, koefisiennya plus M. Oke, maksimum jadi min M, minimum jadi plus M. Apa M? M itu namanya big M, bilangan yang sangat besar. Karena yang menemukannya mungkin hobinya M, jadi dia big M. Kalau kamu menemukannya C, mungkin big C nanti. Kemudian, karena koefisien variabel basis pada tabel simplex bernilai 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan harus digantikan dengan nilai dari kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Ini contohnya. Kasusnya udah minimum ya di fungsi tujuan. Kendalanya nih, ada kombinasi sama dengan, besar sama dengan, nih sama dengan, besar sama dengan, kecil sama dengan. Ini masih namanya bentuk canonical form. Ubah ke dalam bentuk standar. Ya kan? Yang tadi tandanya sama dengan tetap ya. Harusnya gitu kan. Terus yang besar sama dengan di min surplus. Yang kecil sama dengan ditambah yang namanya variabel slack. Cuma kalau bentuknya seperti ini, kita paksa seperti ini, dia tidak akan membentuk yang namanya matrik identitas. Jadi model ini tidak bisa bentuk matrik identitas. Dia tidak bisa bentuk matrik identitas, jadi saya jelaskan ulang kembali, tolong diingat kalau kendalanya sama dengan, itu yang namanya variabel arti ditambah artificial. Kalau kecil sama dengan, dia ditambah slack. Kalau lebih besar sama dengan, dikurang surplus, ditambah artificial. Ingatnya cuma gini aja sih, gampang. Nah, itu ya, ingatnya gampang. Nah, saya tulis ulang modelnya ya. Jadi min Z sama dengan 4X1 ditambah X2, subjek to 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 tambah 3X2 besar sama dengan 6, X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 4. Sorry ini tidak muatnya. Oke, ini model awalnya. Jadi kendala 1 dan kendala kedua ini kan tandanya sama dengan nih. Ini lebih besar sama dengan. Otomatis dia tidak punya variabel slack. Kan nggak mungkin kita tambahkan variabel slack. Variabel slack itu hanya ada di kendala yang ketiga yang tandanya kecil sama dengan. Jadi kalau kita ubah seperti ini. Min Z sama dengan, modelnya benar ya, 4X1 tambah X2. Stop dulu, nanti belakangnya dengan kendala terhadap 3X1 tambah X2. Buat 3X1 tambah X2, karena kendalanya sama dengan, jadi ditambah artifisial yang pertama, A1. Sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2. 4X1 tambah 3X2, karena kendalanya kurang dari, lebih besar sama dengan, min slack surplus pertama ditambah artificial bukan yang pertama lagi karena udah ada A1 di pertamanya, berarti A2. Berubah jadi sama dengan 6. Kendala yang ketiga, X1 tambah 2X2. Karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti tambah slack yang kedua sama dengan 4.
Oke, variabel basisnya X1, X2, tambahan tadi apa aja? Ada S1, S2, A1, A2, besar sama dengan 0. Artificial ada berapa? Ada 2, A1 dan A2. Makanya dibuat di sini di fungsi tujuan plus MA1 plus MA2. Sampai sini, paham belum? Bu, kalau saya mau buat min E1 di sini, nggak excess ya, bukan surplus, boleh, terserah, nggak masalah. Kalau sini E1, Bu, sini boleh S1 kan? Bukan S2, boleh. Nggak apa-apa. Paham pengubahannya dulu? Cara mengubah sama dengan simplex. Bedanya di sini, ini, di fungsi tujuan, yang ada artificial, A1, A2, kita buat MA1 plus MA2. Gitu. Itu pertambahannya. Nanti semuanya sama, ubah ke ruas kiri, baru bentuk tabel simplex awal. Paham? Ada pertanyaan yang bentuk ini? Bentuk baku, standard form untuk Big M. Kalau kebingungan mengubah ke bentuk baku, maka akan sulit untuk masukin tabel simplex. Tabel ya kerjanya sama simplex lagi nanti. Cuma nyebutnya sih namanya Big M gitu ya. Ada pertanyaan yang sampai sini? Oke, saya next ya. Paham yang ini ya, min Z dengan kendala semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang kendala yang mempunyai artificial ada di kendala berapa? Kendala 1 dengan kendala 2, yang ada A-nya saja, yang ada variabel buatan. Artinya, kendala yang punya variabel buatan itu harus kita ubah. Nih, nilai A1 pada kendala pertama. Saya buat ya. Di kendala pertama, 3X1 ditambah X2 ditambah A1 sama dengan 3. Artinya, nilai A1 sama dengan berapa? 3. Ini 3X1 pindah ruas ke kanan. 3 min 3X1, X2 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, min X2. Paham? Di fungsi tujuan ada kata MA1. Artinya M dikalikan nilai A1. Ini nilai A1. M kali 3, 3M. M kali 3X1 min 3MX1. M kali X2 min MX2. Oke? Kendala yang kedua. Kendala yang kedua ada 4X1 tambah 3X2 min S1 tambah A2 sama dengan 6. Jadi keluarkan nilai A2. 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah S1. Ada MA2. Nah, ini nilai A2 kan barusan didapat. M kali 6, 6M. M kali 4X1 min 4MX1. M kali 3X2, 3MX2. M kali S1, MS1. Nah, fungsi tujuan tadi, min Z, sama dengan 4X1 tambah X2 tambah MA1 tambah MA2. Nih, 4X1 tambah X2. MA1 ini ya, 3M dikurang 3MX1. Nah, ini MA1 kan. Yang ini MA2. Oke. Terus kenapa Bu harus dikelompokkan? Ya, kita akan kelompokkan yang mana jadi koefisien X1, yang mana jadi koefisien X2. Jadi dari sini saya buat sama dengan dulu di sini. Yang X1 apa aja? Ada 4X1, ada 3MX1, ada min 4MX1. Nah, kalau bingung saya buat min 3MX1, saya dekatkan dulu ya. Terus plus X2 min MX2 min 3MX2 plus MS1. Ada lagi apa yang belum? Ada 3M, ada 6M. Jadi kalau dirapiin, ya X1-nya 4X1 min 7MX1 gitu ya. X2 min M min 3M min 4M X2 plus MS1 plus 9M. Jadi 4 dikurang 7M X1 gitu ya. X1 ini X2 ini 1 dikurang 4M X2 plus MS1 plus 9M. Sama ya. Jadi koefisien X1 itu 4 kurang 7M, koefisien X2 1 kurang 4M,
Terus yang ini nggak ada koefisien untuk variabel apapun. Sudah ngerti sampai sini? Jadi kalau ada model bentuknya seperti ini, kita ubah ke bentuk baku. Sudah bentuk baku, kalau terjadi dalam pengubahan bentuk baku ada muncul artificial, gini aja, ingatnya, kalau dia ada sama dengan pasti ada artificial. Nah, sorry, kalau ada sama dengan pasti ada artificial. Kalau dia lebih dari sama dengan pasti ada artificial. Kalau kecil sama dengan nggak ada, dia cuma select. Nah, karena itu ada, jadi ini diubah ya kan? Ada plus A1, min surplus tambah artificial ditambah select. Ubah, keluarkan nilai A1-nya berapa, keluarkan nilai A2-nya berapa. Nanti cari MA1 sama MA2. Nanti kalau variabel buatannya 3, berarti ada MA3. Gitu. Baru substitusikan ke fungsi tujuan. Karena fungsi tujuan tadi ngomongnya 4X1 tambah X2. Nih, tambah MA1 tambah MA2. Makanya kita cari berapa nilai MA1, berapa nilai MA2, disubstitusikanlah ke namanya fungsi tujuan. Dapatlah yang ini. Kalau 3 berarti MA3, MA4, seterusnya. Tergantung berapa banyak kendala yang kita punya. Nah, tabel awal simplex. Tabel awal simplex berarti saya buat di sini. Tadi kan kita dapat di slide sebelumnya, biar nggak bolak-balik. 4 dikurang 7MX1 gitu ya. Plus 1 dikurang 4MX2. Plus MS1 plus 9M. Nah, itu gitu tadi fungsi tujuannya. Jadi kita ubah. Jadi Z dikurang 4 min 7M X1 dikurang 1 min 4M X2 dikurang MS1 dikurang 9M sama dengan 0. Buat ke dalam tabel simplex lagi sama variabel basis. Ada X1, ada X2. Tadi ada S1, A1, A2, S2. Lihat ini, terlihat bentuknya matriks identitas. Ya kan? Ini pindah ruas, jadi koefisiennya apa? Min 4 kali min sama min plus, jadi min 4 plus 7M. Min kali 1, min 1, min kali min 4M plus 4M. Ini min M ya kan? 0, 0, 0. Oh ini pindah ruas ya. Jadi tetap ini kan angkanya. Pindah ke kanan, jadi 9M. Yang bawah kendalanya kayak biasa buat ya. 3, 1, tambah 1, A1 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 dikurang S1 tambah A2 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 4. Paham nggak sampai situ? Ubah ke tabel simplex-nya. Tabel awal dulu. Ada pertanyaan nggak cara ubah ke tabel awal? Ada yang mau diulang? Oke, sama. Langkah selanjutnya persis dengan simplex. Ini kasusnya min tadi ya. Kalau kasusnya min, berarti cari yang mana kolom kunci. Jadi kolom kunci ditentukan oleh apa? Kalau tadi nilai paling kecil, sekarang nilai paling besar, tapi dilihat yang besarnya cukup yang M. M itu is a big number, bilangan yang paling besar. Jadi cari, ini 7M, ini 4M, ini min M. Jadi mana yang akan masuk? 7M. Ya, jadi ini saya ulang lagi ya, ini iterasi 0 yang tadi. Ini iterasi 0 yang tadi. Jadi 7M yang masuk. Yang keluar mana? 3 bagi 3, 1. Ini indeksnya ya kan? 6 bagi 4, 1,5. 4 bagi 1, 4. Jadi yang paling kecil yang ini kan? Yang paling kecil yang mana? Ada yang salah kah? Benar ya? Ini yang keluar ya? Ya kan? 1, ini 1,5. 1, 1,5 sama 4.
Kalau perbandingannya tetap pakai minimum, bukan karena kasusnya min, saya cari yang max ya Bu, enggak. Tetap pakai minimum. Jadi ini namanya kolom kunci, ini elemen kunci. Yang membedakannya cuma di sini. Untuk mencari kolom kunci, dicari dengan nilai M yang paling besar. 7M, 4M, min M. Jadi pakai 7M. Cari baris kunci pakai perbandingan antara solusi dengan entry pada kolom kunci. Cari yang paling minimum. Jadi ini artinya apa OBE-nya? Apa operasi barisnya ini? Biar jadi 1. Sepertiga, Bu. Dikali sepertiga. Sepertiga apa? R1. Ya kan? 3 kali sepertiga 1. 1 kali sepertiga sepertiga. 0 kali sepertiga 0. 1 kali sepertiga sepertiga. 0 kali sepertiga. 0 kali sepertiga. 3 kali sepertiga 1. Stop. Indeksnya nggak usah. Ini min 4 plus 7M. Jadi operasi barisnya 4 dikurang 7M, ya kan? Kali R1 ditambah R0. 4 dikurang 7M kali 1. Ditambah min 4 plus 7M jadi 0, kan? Gitu. Terus 4 dikurang 7M kali sepertiga. 4 dikurang 7M kali sepertiga, berarti per 3 gitu ya. Ditambah min 1 plus 4M. Dari mana, Bu, min 1 plus 4M ini? Nah, beresin ini. 4 per 3 dikurang 1, berapa? Sepertiga, kan? Terus ada lagi operasinya. Min 7 per 3 ditambah 4. Min 7 per 3M tambah 4M. 4M itu 12 per 3. Min 7 per 3 tambah 12 per 3. 5 per 3 ya. Jadi plus 5 per 3M. Nah, ini sama kayak ini kan? Sama aja kan? 1 tambah 5M per 3. Tuh saya mau buat sepertiga tambah 5M per 3. Sama aja, boleh. Paham? Operasi barisnya sama persis dengan simplex. Jadi makanya saya bilang, yang lupa operasi baris elementer, belajar dulu OBE-nya. Kamu nggak bisa hitung. Ingat ya, kuis pasti saya koreksi dalam-dalamnya ini. Jadi nggak usah kamu karang-karang ini dalamnya. Sudah sering. Dia nggak tahu OBE, tapi dia lihat temannya aja sini jawabannya 3, 6, 4. Maksimalkan, karena ini kan online. Jadi dimaksimalkan pengerja nilainya. Ada pertanyaan habis itu? Nanti kamu hitung lagi nih. 4 dikurang 7M kali 0 ditambah min M. Jadi min M. 4 dikurang 7M kali sepertiga. Jadi 4 dikurang 7M per 3 kan? Tambah 0 karena. 4 dikurang 7M kali 0 tambah 0. Nih. Kali 0 tambah 0. 4 dikurang 7M kali 1. 4 kurang 7M. 4 dikurang 7M tambah 9M. Berapa? 4 dikurang 7M tambah 9M. Jadi 4 min 7M tambah 9M itu 2M. Jadi ini 4. 4 tambah 2M. Ya, 4 tambah 2M. Terus operasi baris elementer selanjutnya apa? Yang ini. Ini operasinya 4 jadi ya. Min 4R1 ditambah R2. Kalau yang ini min R1 ditambah R3. Nah, silakan dicatat ini operasinya. Nanti kamu coba dapat nggak iterasi satunya, gitu ya. Terus sudah kerjakan, kan dapat nih tabel iterasi 1. Dari tabel iterasi 1, ini kerjaan kita belum selesai. Kenapa? Karena masih ada nilai M positif di sini. Ada di 5M ini positif. Ini kan min M. Oke. Ini min 7M per 3. Min 7 per 3 artinya kan. Ini 5M. Ini akan menjadi kolom kunci. Kita cari baris kuncinya. 1 dibagi sepertiga itu 3. 2 dibagi 5 per 3, 6 per 5. 3 dibagi 5 per 3, 9 per 5. 1,2, 1,8. Yang kecil 1,2 ya kan. Ini akan jadi
elemen kunci. Jadi OBE-nya saya buat ya 3/5 R2. Ini min 1/3 R2 tambah R1. Kalau yang ini berarti min. Saya buat jadi min 1 min 5M per 3 R2 tambah R0. Yang ini min 5/3 R2 tambah R3. Dah gitu. Kerjain pakai OBE lagi. Oke. Lanjut, saya hapus dulu. Nah, nih iterasi 2. Tadi kerjain iterasi 2 dapatnya ini. Ini jadi ya ini iterasi 1 kan dikerjakan pakai OBE yang sebelah kanan merah ini dapatlah tabel iterasi 2. Setelah tabel iterasi 2, tengoklah, lihatlah di baris Z ini. Adakah nilai M yang positif di sini? M ada, tapi negatif kan? Aduh, sorry. M ada, tapi negatif kan? Min M, min M. Oke, karena dia negatif, oke selesai. Berarti iterasi kita selesai. Tapi kenapa Ibu ada buat lagi, Bu, iterasi di bawahnya? Oke, belum. M-nya selesai benar. Tidak ada lagi M yang positif. Tapi ada lagi nggak nilai yang positif di sini? Kan kasusnya min. Ada lagi yang nilai positif? Ada kan 1/5 ini kan? Jadi kita dahulukan dulu M yang positif. Setelah M tidak ada lagi, kita lihat angkanya. Mana lagi yang positif? Ini, 1/5 kan? Berarti ini akan masuk jadi kolom kunci. 3/5 dibagi 1/5, 25/3. 6/5 dibagi min. Nah, ini yang saya bilang. Positif bagi min. Min. Kita ambil yang positif kan? Jadi kita nggak pakai indeks ini. 1 bagi 1, 1. 25/3 itu 8 komaan ya kan? 8,33 dengan 1. Berarti yang kecil 1 ya. Jadi basisnya nanti Z, X1, X2. Bukan S3 lagi. Bukan S2 lagi. Harusnya saya lupa ganti nih. Salah saya nih. Ini S1 masuk ya. Berarti ini diganti namanya S1. Nah, perbaiki ujungnya. Udah, ini tetap Bu. Sudah 1. Ya udah, kalau udah tetap berarti dia tetap buatlah namanya R3. Jadi salin semua entry-nya. Ini min 3/5. OBE-nya apa? 3/5 R3 tambah R2. Ini 1/5 jadi negatifnya kan. R3 tambah R1. 1/5 lagi. Min 1/5 R3 tambah R0. Dapatlah iterasi 3. Nggak ada lagi kan? Ini min M lewat. Ini min 1/5 lewat. Solusi nggak? Bisa masuk kan? Iterasi selesai. Jadi dapat nilai X1-nya 2/5. X2-nya 9/5. Z-nya 17/5. Itulah kerjaannya. Cuma beda di awal, bentuk baku, belakang-belakangnya kerjanya sama dengan metode simplex. Bedanya kalau minimum, cari yang tadi yang positif M sama yang positif masuknya. Untuk baris kunci sama, pakai perbandingan cari yang minimum. Walaupun dia kasusnya minimum, tetap cari yang minimum kalau di baris kunci. Selanjutnya operasi baris elementer sama. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya record. Artinya saran saya kalau mau paham, kerjakan operasi baris elementer yang saya buat tadi. Jadi kamu jangan contek, kerjakan kamu manual, baru contek yang sini. Benar nggak dalamnya? Entry-entry dalamnya ini. Kalau kamu nggak coba, nggak bisa. Kalau matematik itu, ya mungkin ada sebagian yang bisa. Dia cuma matanya tengok atas bawah, kali-kali gini, oh dia tahu jawabannya. Beda-beda lah tipenya. Kalau yang kesulitan, saran saya tulis. Bentuk nih yang tabel kayak Ibu tadi di whiteboard itu ulang. Jadi cek ulang dengan jawabannya gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, di sini ada tugas. Ini saya lupa tolong buat minimumkan. Persis ya dengan contoh. Sekalian untuk kalian belajar menghadapi kuis. Oke, sama. Saya buat simple aja 2 variabel, nggak terlalu banyak, nggak perlu banyak. Ya, minimumkan. Z ini, kendalanya ini. Selesaikan pakai Big M. Submission-nya sebelum kuis minggu depan. Tempat kumpulnya di e-learning pertemuan keempat. Nanti saya buat di situ. Lupa udah buat belum. Nanti pokoknya ada di pertemuan keempat. Kamu lihat aja tugas 2 program linear kelas A. Tolong dibuat rapi-rapi karena itu mempengaruhi nilai NTR sebagai pertolongan kuis kalau kuisnya jelek. Artinya kuisnya jangan jelek harusnya. Karena tugas kan bagus pasti biasanya nilainya. Saya koreksi tugas dengan saya selalu saya koreksi. Pasti akan saya kembalikan nanti di e-learning. Sabar, jadi saya masih banyak kelas. Nanti tunggu pergantian dosen saya koreksi. Jadi nggak mungkin saya tembak nilainya gitu aja. Saya koreksi, nanti ditambah dengan nilai kuis. Artinya kuisnya jangan down. Kalau kuisnya down berarti pembaginya kan tambah kecil. Percuma tugasnya bagus tapi kuisnya jelek. Oke, ini tugasnya. Nah, model yang tadi, model yang ini saya coba di ini ya. Sorry, saya coba di Lindo. Nah, model yang ini kita coba di Lindo. Untuk lihat jawaban kita tadi. Ini sudah balik ke Lindo belum? Sudah, Bu. Oke. Ada yang tulisan Max 8X1? Iya, Bu. Saya ganti karena kasusnya min, jadi min aja ketik min. 4X1 tambah X2. Subject to 3X1. Hati-hati ngetik angkanya ya. X1 tambah X2 sama dengan 3. Ini kecil, saya nggak tahu cara besarkannya lagi gimana. 4X1 ditambah 3X2. Tandanya besar sama dengan 6. And then X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 4. Oke. Sekarang kita solve lagi. Do range or sensitivity analysis, no kan dulu. Close. Ada nggak keluar LP optimum found at step? Muncul nggak? Muncul, Bu. Ini dalam bentuk apa ya? Desimal ya. Kalau tadi kan itu kalau saya tulis ini ada nggak ya tulisannya? Keluar nggak tulisan saya? Warna biru. Keluar, Bu. Nah, tadi Z-nya 17/5 di tabel tadi, tabel simplex tadi. X1-nya 2/5. X2-nya 9/5. Gitu. 17/5 itu, ya benar 3,4. 2/5, 0,4. 9/5, 1,8. Ya kan? Bu, boleh nggak sih nanti kalau di tabel itu saya pakai koma desimal? Ya boleh, silahkan. Cuman ya susah rasanya kalau ngitung pakai OBI, pakai desimal. Terserah sih. Kenapa kalau pecahannya bagus ya, 2/5 kan 0,4. Cantik dia ya. 9/5, 1,8. Saya khawatirnya kalau nanti sepertiga. Sepertiga itu kan 0,3333 itu. Kekonsistenan kamu mengambil berapa angka belakang koma. Dia akan mempengaruhi nilai Z takutnya. Misalnya nanti 2/3. Itu kan 0,66666 gitu ya. Nah, misalnya saya ngambilnya 0,6. Nanti si Agista dia ngambilnya 0,67. Triwaini ngambilnya, Bu, kalau aku 0,66, nah kita akan berpengaruh di nilai Z. Ya, Z-nya beda-beda tipis lah. Itu 3,4, mungkin nanti kamu ada yang dapatnya 3,3 sekian. Ada yang dapatnya 3,4 sekian. Jadi kalau dia pecahan, dia akan lebih bagus. Selagi angkanya kecil, ya kan, kalau kita manual.
Kalau kendala dan variabel banyak, ya pakai software lah pengerjaannya. Oke, ada pertanyaan? Yang belum bisa Lindo, coba tanya temennya. Kamu kan masih ketemu kan di kampus. Yang belum bisa dibuka Lindonya, ngetiknya, berguna itu untuk mengecek jawaban kamu benar atau tidak.